Hah! Ketika ketiga kaisar muda melihat Luli tiba-tiba melarikan diri ke belakang dengan kecepatan yang menakutkan, mereka semua secara naluriah terkejut. Karena Luli hanya berada di puncak alam keabadian, dan dia masih memiliki roda kehidupan di bawah kakinya, tetapi kecepatannya telah mencapai tahap tengah kaisar manusia. Hal ini membuat mereka bertiga terlihat tidak percaya, dan mereka secara alami tercengang. Namun, mereka bertiga bereaksi dengan cepat. Manik kehidupan muncul di bawah kaki pemuda bernama Hao Yang, dan dengan kecepatan tinggi, dia menebas tebasan panjang, dengan satu tangan. Cahaya pedang membelah gunung emas di depannya, dan dia meraung dengan marah, cucuku yang baik, bagaimana dia bisa bersembunyi begitu dalam? Di mana dia bisa melarikan diri? Kecepatan Hao Yang mencapai batasnya. Pada tahap awal kaisar manusia, dia tidak lebih lemah dari Luli, dan tampaknya sedikit lebih cepat dari Luli. Dia dengan panik mengejar Luli. Menarik, ayo kita kejar. Permainan kucing tikus ini cukup seru. Wajah cantik itu menyeringai, dan kereta perunggu di bawahnya bersinar terang, melesat melintasi langit seperti meteor yang sedang mengejar, kecepatannya benar-benar mencapai tingkat ratu manusia, yang sangat menakutkan. Sial, Luli merasa Hao Yang di belakangnya semakin dekat, dan diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Jika hanya ada satu kaisar manusia, dia masih bisa bertarung mati-matian. Bagaimana bisa ada tiga kaisar manusia? Dia tidak abadi. Benar, Luli tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja melewati gunung besar, dan ada dua binatang kekacauan di dalamnya. Saya ingin tahu apakah ketiga orang ini memiliki harta seperti manik-manik Buddha. Tanpa harta karun seperti itu, dia bisa menggunakan Chaos Beast untuk menyerang mereka bertiga dan melarikan diri dengan mudah. Bagus. Ada secercah harapan di matanya, dia mengubah arahnya, dan pegunungan besar itu terbang menjauh. Setelah bergegas ke pegunungan, senjata suci Kaisar Naga di tangannya menyala, dan dia bergegas melewati wilayah di mana binatang kekacauan sedang berjongkok, dan dia tiba-tiba memadamkan cahaya pedang. Ledakan. Cahaya pedang menghantam batu besar emas di bawah gunung Jinsan. Batu itu segera bergerak. Sebuah kepala muncul dari batu itu, dan mata emasnya yang bersinar langsung menatap ke arah Luli. Tetapi, setelah binatang kacau ini meliriknya, ia segera melirik ke belakang, dan matanya dengan cepat tertuju pada Hao Yang, yang mengikuti dari belakang. Boom! Binatang raksasa itu mengeluarkan suara monster yang tumpul, dan tubuh besarnya berdiri. Itu adalah binatang kacau yang menyerupai kera raksasa. Seluruh tubuhnya terbuat dari logam emas gelap, dan memancarkan aura yang ganas. Pada saat ini, ia mengaum dengan marah, dan taring di mulutnya yang terbuka semuanya berwarna emas gelap. Hehe, Hao Yang dari belakang mencibir dan melihat Chaos Beast bergegas ke arahnya, tapi dia tidak terlalu terkejut, dia mengambil pedang raksasa di tangannya dan memukul keras tangan besi yang dilemparkan oleh Chaos Beast. Berdengung, tepat ketika dia hendak menabrak binatang yang kacau itu, cahaya hitam menyinari leher Hao Yang, dan kemudian nafas di tubuhnya tiba-tiba menjadi seberat gunung, sangat tebal. Ledakan, pedang berat itu bertabrakan dengan tangan besar kera raksasa binatang kekacauan, menimbulkan suara benturan tumpul yang bisa membuat kebanyakan orang muntah darah. Percikan menyala, dan terjadi sesuatu yang mengejutkan Luli. Kera raksasa itu terlempar oleh pedang Hao Yang, dan tubuh Hao Yang hanya mundur beberapa kaki. Bagaimana ini bisa terjadi? Luli diam-diam tercengang, kekuatan tempur dari binatang kekacauan besar itu pasti tidak lebih lemah dari Raja Macan Tutul Api di neraka api, yang berarti ia mencapai kekuatan Raja Binatang. Binatang raksasa yang mengejutkan itu dengan mudah dihancurkan, kekuatannya tidak sebaik manusia. Sepertinya garis keturunan Hao Yang dapat meningkatkan kekuatan. Yah, garis keturunan kelas 8 memang sangat kuat. Luli tidak berani berhenti dan terus terbang ke depan. Dia tahu bahwa ada Chaos Beast lain di pegunungan ini. Berapa banyak di sana? Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Luli hanya menembakkan energi gelap ke seluruh langit dan menyerang seluruh dunia untuk melihat apakah pegunungan mengintai Chaos Beast. Pemukulannya yang sembarangan memang menyebabkan masalah besar. Raungan yang dalam terdengar dari pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian monster kekacauan dengan berbagai ukuran terbang keluar. Dia melihat sekeliling dan mengabaikan Luli, terbang menuju Hao Yang di belakangnya, pergi. Anak laki-laki tampan dan cantik di belakang sedang menaiki kereta perunggu tepat di belakang Hao Yang aneh adalah Chaos Beast juga mengabaikan kedua orang ini. Jelas sekali bahwa kereta perunggu memiliki efek yang sama dengan manik-manik Buddha yang tergantung di leher Luli, dan juga dapat mengisolasi persepsi Chaos Beast. Boom lulu kakak, Chaos Beast dengan berbagai ukuran terbang dari bawah dan menyerbu menuju Hao Yang.
Pemuda tampan di kereta perunggu itu mengerutkan kening dan berkata kepada pemuda lainnya, kamu dapat bergabung dengan geng ini dan membasmi atau mengusir binatang buas yang kacau ini. Saya sendiri yang akan memburu anak itu. Tuan Hao Chuan. Orang lain menggelengkan kepalanya dan berkata misi saya adalah untuk melindungi Anda. Anak itu agak aneh. Tuan muda, lebih baik tidak mengambil risiko. Bagaimana kalau saya mengejarnya? Roda keberuntungan tidak bisa menipu siapapun. Sekalipun anak ini memiliki beberapa keterampilan, seberapa kuat dia. Tuan Hao Chuan tidak setuju, tetapi melihat tampang pemuda itu yang sangat bertekad, dia hanya bisa mengangguk tak berdaya dan berkata oke, pergilah dan kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Cepat pergi. Saya akan membantu Hao Yang dan meregangkan ototnya ngomong-ngomong, punya pengalaman. Tuan muda Hao Chuan menyingkirkan kereta perunggunya. Baju besi putih dan perak di luar tubuhnya bersinar terang. Udara mengalir tanpa bisa dijelaskan. Ada karakter misterius samar yang bersinar. Itu adalah semi-artefak. Tuan Hao Chuan, mohon tunggu saya di sini. Saya akan segera kembali. Ada kilatan cahaya di tubuh pemuda itu, dan manik kehidupannya muncul di bawah kakinya, melayang dari samping seperti hantu rubah, wilayahnya hanya di tahap tengah kaisar manusia, tetapi kecepatannya benar-benar mencapai tahap tersebut, dari ratu manusia. Sosoknya sangat halus, seperti hantu, monster chaos di sana semuanya tertarik oleh Hao Chuan dan Hao Yang dan tidak memperhatikannya. Dia terbang dengan mudah, terus-menerus mendekati Luli. Bum bum bum. Luli melepaskan serangan energi hitam kemana-mana, dan menghentikan serangan itu setelah melihat setidaknya lusinan binatang buas dengan berbagai ukuran dan kekuatan diganggu. Ayo pergi. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menoleh ke belakang dan melihat dua sosok terjerat oleh Chaos Beast. Dia menghela nafas lega. Dua orang. Tidak. Luli terkejut di dalam hatinya, dan pikiran spiritualnya segera memancar ke segala arah, dan dengan cepat mengunci bayangan seperti hantu di jurang sebelah kiri, bayangan itu mendekatinya dengan kecepatan yang menakutkan. Berjalan, Luli mengalihkan pandangannya dan terbang ke kejauhan, dia tidak takut seseorang mengejarnya, dan dia bisa terus menarik Chaos Beast untuk menyerang. Karena dua orang di sana terjerat, Luli tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu, kecepatannya mencapai batasnya lagi dan terbang menjauh. Pemuda itu mengikuti dari dekat, dan Luli berhenti menyerang Chaos Beast di dekatnya. Aura di tubuh pemuda itu entah bagaimana tertahan, tapi itu tidak membuat khawatir satupun binatang buas yang kacau itu. Pemuda itu jauh lebih cepat dari Luli, dan dia terus menutup jarak antara kedua sisi, hanya dalam setengah batang dupa, jarak antara kedua sisi telah mencapai ratusan kaki. Luli tidak berani melarikan diri lagi. Jika dia mendekat, dia akan berada dalam bahaya. Siapa yang tahu kekuatan magis apa yang dimiliki pemuda di belakangnya? Ada binatang kekacauan di depan. Luli melihat binatang buas besar yang kacau berkeliaran di depannya, dan segera melambaikan senjata ilahi di tangannya, menembakkan aliran energi yang sangat dalam, dan kemudian menembakkan aliran energi yang sangat dalam di belakangnya. Boom! Semburan energi dalam yang pertama menghantam Chaos Beast, dan ledakan energi dalam yang kedua dengan mudah dihindari oleh pemuda di belakangnya, dan menghantam gunung hitam, menyebabkan gunung tersebut meledak dan logam hitam beterbangan. Chaos Beast sangat marah dan melihat sekeliling, tapi yang mengejutkan Luli adalah Chaos Beast bahkan tidak melihat pemuda di belakangnya, ia melihat sekeliling dengan pandangan kosong dan berlari ke arah pertempuran di Hao Chuan Hao Yang di kejauhan. Hehe, sebuah cibiran terdengar, dan suara sarkastik pemuda itu terdengar wah, menurutmu apakah kamu satu-satunya yang memiliki Shadow Zenbat? Kamu tidak bisa melarikan diri, jadi kamu harus mati. Luli mengamati tubuh pemuda itu dengan pikiran spiritualnya, dan benar saja dia melihat bahwa dia mengenakan manik Buddha persis seperti miliknya di pergelangan tangannya. Dia tersenyum pahit, wajahnya tenang, dan dia memikirkan berbagai cara di dalam hatinya, bersiap untuk bertarung sampai mati. Hei, pemuda di belakang semakin dekat, dan jaraknya telah mencapai 200 kaki. Sebuah pedang berat muncul di tangan pria itu, dengan cahaya dingin menyinarinya. Itu tidak terlihat seperti senjata semi-ilahi, tapi itu pastinya sangat tajam. Sebuah epi tidak memiliki ujung, tapi epi ini berbeda, bilahnya sangat tajam, dan pasti tidak enak jika mengenai seseorang. Senjata bukanlah hal yang paling penting adalah Luli tidak mengetahui rahasia apa yang telah dipahami orang ini dan keterampilan garis keturunan aneh apa yang dimilikinya. Pria ini dan Hao Chuan Hao Yang jelas berasal dari keluarga yang sama, jadi dia secara alami telah membangkitkan garis keturunannya, yang setidaknya harus berada di kelas 8. Bas, Luli pertama-tama mencoba mengkloning dirinya sendiri untuk melihat apakah orang tersebut dapat melihatnya,
dia mengkloning lusinan dari mereka dan terbang ke segala arah, menciptakan ilusi melarikan diri. Haha, segera dia tersenyum pahit, dan pemuda itu segera memusatkan pandangannya pada tubuh aslinya, sama sekali mengabaikan klon yang terbang ke segala arah, dan terus menutup jarak antara kedua pihak. Luli memiliki 3 rahasia, tetapi 2 di antaranya tidak banyak berguna, hanya Space Shock yang merupakan jenis serangan, tetapi harus dilepaskan melalui teknik rahasia penghancur jiwa. Sedangkan untuk teknik rahasia pemecah jiwa harus berada dekat untuk menyerang agar efektif, selain itu ia juga memiliki cakar darah yang sangat tajam dan juga harus dekat untuk menyerang. Kekuatan magisnya yang paling kuat adalah keterampilan magis garis keturunan yang baru-baru ini dia bangun melalui cakar Dewa Binatang, teknik kenaikan naga. Dengan keterampilan sihir garis keturunan ini dilepaskan, tanpa baju besi semi-artefak, Luli pasti akan membasmi Kaisar Manusia tingkat menengah. Pemuda yang mengejarnya adalah Kaisar Manusia tingkat menengah, dan Luli yakin 70% akan membasminya. Masalahnya adalah, dia enggan melepaskan keterampilan sihir garis keturunan ini, setelah dilepaskan, dia akan menjadi sangat lemah dan bahkan mungkin kesulitan mengendalikan penerbangan roda kehidupannya. Karena terbang membutuhkan penggunaan rahasia kecepatan dan kekuatan misterius, serta membutuhkan energi untuk mengendalikan roda kehidupan. Orang-orang di belakangnya semakin dekat, dan Luli tidak bisa memikirkannya lagi. Mata pemuda itu berbinar-binar, cahaya hitam di tubuhnya tiba-tiba meningkat, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan aliran cahaya tiba-tiba melesat di depannya. Cek, aliran cahaya mengembun menjadi naga hitam di udara, menyerbu dengan keras ke arah Liliu dengan aura yang memusnahkan segalanya, ruang di sekitarnya terus bergetar, angin kencang bertiup, dan energi langit dan bumi yang sangat dalam di dekatnya ditarik menjauh. Kebenaran yang misterius. Ini bukan serangan biasa, ini pasti sebuah rahasia, tapi ini seharusnya bukan rahasia yang sangat kuat. Pemuda itu hanya ingin menguji kekuatannya. Luli mengertakkan gigi dan bersiap untuk menyembunyikan kelemahannya terlebih dahulu dan melihat apakah dia memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik rahasia pemecah jiwa untuk membasmi pemuda itu. Jika itu tidak berhasil, dia harus menggunakan teknik naga naik. Roda kehidupan di bawah kakinya membentuk busur, dan dia berbalik ke samping, senjata ajaib Kaisar Naga bersinar terang, dan dia menebas kepala pemuda yang mendekat dengan punggung tangannya. Ledakan, naga hitam itu meraung dan menghancurkan gunung emas gelap di depannya. Ketika pemuda itu melihat Luli datang di udara seperti kilat, seringai muncul di sudut mulutnya, tanpa melancarkan serangan aneh apapun, dia mengayunkan pedangnya yang berat dan menyerang senjata suci Kaisar Naga. Bas! Namun, ketika kedua pedang itu hendak bersentuhan, tanda hitam muncul di leher pemuda itu, dan momentum tubuhnya tiba-tiba menjadi sekuat gunung. Kekuatan pedangnya begitu mengejutkan hingga seolah mampu membelah langit menjadi beberapa bagian. Ledakan. Kedua pedang itu saling bertabrakan, dan 27 gelombang kejut kekuatan Luli ditransmisikan di sepanjang pedang berat lawan, diikuti oleh 12 gelombang kejut jiwa. Teknik rahasia pemecah jiwa tersebut justru mengenai kepala lawan sehingga memudahkan keberhasilan dalam serangan diam-diam. Luli tidak memiliki kesempatan ini. Jika dia mencoba memotong kepala lawannya, pedang berat pemuda itu mungkin akan memotong kepalanya menjadi semangka busuk lebih awal. Puff! Kedua pedang itu bertabrakan, dan kekuatan mengerikan datang dari senjata ilahi Kaisar Naga. Luli langsung merasakan seluruh tubuhnya mati rasa, dan senjata ilahi Kaisar Naga terbang keluar. Tulang-tulang di tangan kanannya patah bersama-sama, kekuatan besar mengalir ke tubuhnya, dan an-an dalamnya hancur, dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar. Pada saat ini, Luli merasa seperti dihantam meteorit besar yang jatuh dari langit, kekuatan dahsyatnya hampir menghancurkan seluruh tulang di tubuhnya. Kekuatan ini sangat menakutkan, beratnya setidaknya 1 juta kilogram. Dengan baik, sementara Luli terkejut, pemuda di seberangnya juga terkejut, dan darah juga mengalir dari mulutnya. 27 gelombang kejut kekuatan Luli mengalir ke tubuhnya. Luli tidak punya waktu untuk mengendalikan gelombang kejut kekuatan untuk menyerang kumpulan jiwa pemuda itu, jadi dia hanya bisa menyetrum dalamnya dengan paksa. Tidak peduli seberapa kuat seseorang mengenakan baju besi, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, kekuatan pertahanan dari 5 bab dan 6 dalamnya pasti tidak akan terlalu kuat. Gelombang kejut tingkat 27 Luli menghancurkan dalam pemuda itu, tetapi gelombang kejut jiwa tidak dapat dikendalikan karena Luli terluka dan menghilang di tubuh pemuda itu. Boom! Luli dipukul dengan keras di gunung emas besar, dan seluruh tubuhnya terhempas ke dalamnya. Pemuda itu mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan sedikit kemarahan di wajahnya, dia dengan cepat terbang dan berteriak dengan dingin, "Wah, sepertinya aku masih meremehkanmu. Teknik rahasiamu adalah sangat aneh."
Ya, kamu sekarang memenuhi syarat untuk mati dalam kematian terakhirku. Kamu telah jatuh di bawah misteri yang kuat, dan kamu harus mati. Pedang berat pemuda itu dengan cepat mulai bertambah besar, menjadi lebih dari 10 kaki panjangnya dan beberapa kaki lebarnya, menari di udara, menarik kekuatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menebas dengan keras menuju Gunung Jinsan tempat Luli dulu. Pada saat itu, ada angin kencang dan guntur di dekatnya. Pedang berat membawa kekuatan langit dan bumi, dan jeritan itu menembus emas dan batu pecah. Pedang yang mengejutkan ini membuat orang merasa putus asa. Rasanya armor dan pertahanan kuat apapun tidak akan bisa ditolak di bawah pedang ini, dan pada akhirnya akan berubah menjadi segumpal daging. Tidak ada solusi lagi. Luli menghela nafas sedikit. Pemuda ini terlalu kuat. Teknik rahasia yang menghancurkan jiwa tidak bisa membasminya. Serangan jiwa pasti akan terlalu kuat. Luli hanya bisa menggunakan teknik sihir garis keturunan yang paling kuat, teknik naga naik. Kamu memenuhi syarat untuk menahan gerakan terkuatku. Raungan ledakan Luli terdengar, dan cahaya perak mekar di belakangnya, dan kemudian seekor naga perak besar membuka gigi dan cakarnya, mengaum tanpa suara ke udara. Ini, pemuda itu memandangi naga perak yang membumbung ke langit, jejak ketakutan melintas di matanya, ia merasa naga ini tidak seperti bayangan, melainkan lebih seperti dewa naga sungguhan. Hah! Naga perak itu langsung terbang ke langit, lalu menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat pemuda itu sedikit tertegun, dan pedang besar yang ditebasnya sedikit tertunda di udara. Cici! Keraguan ini mengorbankan nyawanya. Ruang 10 kaki di atas kepalanya tiba-tiba terbelah, dan cakar naga perak besar meraung ke bawah, menghantam ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan, kecepatannya sangat cepat sehingga pemuda itu tidak bisa menghindarinya. Tidak, pemuda itu mengeluarkan raungan keengganan yang mengejutkan. Dia mengangkat pedangnya yang berat dan memukul keras cakar perak yang menekan kepalanya. Namun, cakar perak itu sepertinya membawa kekuatan naga sungguhan, pedang berat di tangan pemuda itu hancur berkeping-keping, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi segumpal daging, dan sebuah lubang besar dibuat di seluruh tanah. Berjalan, Luli terbang keluar dari Gunung Emas, meraih senjata ilahi Kaisar Naga dan pemuda itu dengan satu tangan dan mengubahnya menjadi cincin luar angkasa dalam daging dan darah, dan terbang dengan cepat ke satu arah dengan roda kehidupan. Setelah melepaskan teknik Dragon Ascension, dia sangat lemah dan membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Oleh karena itu, dia harus melarikan diri ke tempat yang aman dan mengintai secepatnya, jika tidak dia akan dicabik-cabik oleh Hao Chuan dan Hao Yang yang mengejarnya. Hei! Kecepatan Luli mencapai batasnya, matanya melebar, dia mengendalikan roda kehidupannya untuk terbang sangat tinggi, terbang lurus ke depan, terlepas dari apakah ada monster tua yang bersembunyi di bawah. Dia tahu betul bahwa terbang seperti ini tidak akan memakan waktu lama sebelum dia pingsan karena dia menghabiskan terlalu banyak energi dan jiwanya tidak dapat menahannya. Tapi dia tidak punya pilihan, karena tidak lama lagi Hao Chuan dan Hao Yang akan mengetahui bahwa pemuda itu baru saja meninggal dan akan mulai memburunya. Dia hanya bisa bertahan hidup dengan melarikan diri sejauh mungkin sebelum jatuh koma. Jika terbang dalam garis lurus, kecepatannya sangat cepat, dan dapat terbang ratusan mil dalam beberapa puluh tarikan napas. Kelopak mata Luli terasa semakin berat, dan jiwanya menjadi semakin lemah. Setelah melepaskan teknik Senglong, dia seharusnya segera beristirahat dan pulih, tetapi sekarang dia terbang seperti orang gila, yang tentu saja akan membuat tubuh dan jiwanya semakin lemah, belum lagi dia terluka parah. Bas! Luli menemukan beberapa buah seperti roh yang memberi nutrisi jiwa di cincin luar angkasa, menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan menelannya dalam 2 suap, energi khusus disalurkan ke dalam jiwanya, membuatnya sedikit terguncang. Sayangnya, tulang lengan kanannya patah, dalamnya terluka, dan vitalitasnya sangat berkurang. Tidak mungkin untuk segera pulih dengan bantuan obat ajaib, hanya dapat dipertahankan untuk jangka waktu tertentu, masih menguras kekuatan mental dan akan menjadi semakin lemah. Dalam setengah batang dupa, Luli melarikan diri puluhan ribu mil. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya, tetapi dia terbang ke depan dengan keras kepala. Wajahnya sepucat salju, seperti pasien yang belum sembuh dari penyakit serius. Setelah bersikeras untuk terbang untuk sebagian besar dupa lagi, Luli merasakan matanya menjadi gelap, dan roda kehidupannya tidak dapat lagi mengontrol arahnya saat terbang ke bawah. Ketika kesadarannya akhirnya jatuh, Luli mengertakkan gigi dan mengambil roda kehidupan, lalu menggunakan teknik pengecilan tulang untuk mengubah dirinya menjadi orang lain, bergegas ke bawah Gunung Emas, dan pingsan. Hao Long sudah mati. Tuan Hao Chuan dan Hao Yang masih berlatih dengan Chaos Beast di sana, mereka dengan mudah menghabisi Chaos Beast dan menghancurkan Chaos Beast kecil hidup-hidup. Jimat giok di tubuh Tuan Hao Chuan tiba-tiba hancur,
menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Tuan Muda Hao Chuan memandangi jimat giok yang pecah menjadi dua bagian di tangannya, wajahnya yang halus dan tampan menjadi sangat jelek, dan dia bergumam bagaimana mungkin. Bukankah anak ini tidak berada di alam keabadian, tapi seorang pria kuat yang berpura-pura menjadi. Bukankah itu roda kehidupan? Itu hanya harta karun. Mata Hao Yang dipenuhi dengan niat membasmi, dan dia meraung basmi dia, dan balas dendam saudara Hao Long. Mengejar, Hao Chuan mengeluarkan kereta perunggu, dan keduanya mengabaikan monster kekacauan itu dan mengendalikan kereta itu untuk terbang melintasi langit. Keduanya sepertinya bisa merasakan lokasi tubuh Hao Long, sehingga mereka langsung terbang dan menemukan sisa-sisa Hao Long tidak lama kemudian. Melihat sisa-sisa yang telah berubah menjadi tumpukan daging cincang dan penampakannya tidak jelas, kedua mata mereka memerah, dan wajah tampan mereka menjadi garang, seolah-olah mereka telah berubah menjadi dua hantu yang ganas. Saudara Hao Long, Hao Yang terbang ke bawah dan berlutut di depan tubuh Hao Long, menengadah ke langit dan meraung sedih. Hao Chuan melihat ke tanah yang tenggelam dan pedang berat Hao Long yang hancur berkeping-keping, dan menghirup udara. Dia bergumam dengan curiga lagi orang ini pasti orang kuat yang menyamar. Dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Serangan ini sangat kuat sehingga sangat mustahil untuk dikeluarkan oleh seseorang di alam abadi. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan kelas 9, itu tidak mungkin. Hao Yang terbangun dan melihat ke lubang yang dalam di mana dia berada, pada pecahan epi yang berserakan, dan pada Hao Long yang hancur menjadi daging, dia berkata dengan sedih dan marah Tuan Hao Chuan. Apakah ini masalahnya? Apakah kamu tidak mau membalaskan dendam saudara Hao Long? Tuan Hao Chuan tidak berkata apa-apa dan tampak ragu-ragu. Balas dendam dengan sendirinya akan terbalas, namun jika orang tersebut adalah orang yang berpura-pura kuat, bukan hanya mereka tidak akan bisa membalas dendam, tapi mereka juga akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Hao Chuan melihat sekeliling beberapa kali, dan segera matanya menunjukkan kebingungan lagi, karena dia melihat darah yang dimuntahkan oleh Lu Li dan gunung serta sungai yang dihancurkan oleh Lu Li. Dilihat dari jejak pertempurannya, sepertinya Lu Li dilukai oleh Hao Long. Jika Lu Li berpura-pura menjadi orang kuat, bagaimana dia bisa terluka? Ini tidak logis. Hao Chuan berpikir sejenak dan bertanya apakah ada orang seperti itu di antara para jenius tak tertandingi terbaru di alam Zhonghuang. Hao Yang menenangkan diri dari amarahnya, berpikir sejenak dan berkata tidak, orang itu seharusnya baru berusia 18 atau 19 tahun. Jika dia memiliki kekuatan magis yang tidak normal, tidak mungkin untuk menyembunyikannya. Dan, baju besi di atasnya tubuhnya sangat biasa, kecuali tidak ada harta yang kuat selain Shadow Zenbet. Lalu bisakah dia menjadi jenius di dua alam lainnya? Hao Chuan berpikir sejenak dan bertanya. Tidak mungkin. Hao Yang merenung sejenak dan berkata tidak mungkin menyembunyikan seorang jenius yang tiada taranya di empat antarmuka utama, kecuali orang ini tidak pernah muncul dan datang ke api penyucian keos saat pertama kali dia muncul. Saya pikir lebih baik meragukan bahwa dia adalah seorang jenius dalam tiga antarmuka utama daripada meragukan bahwa dia adalah seorang jenius dalam tiga antarmuka utama. Dia adalah murid dari monster tua yang bersembunyi di penjara emas, jadi kemungkinan besar itu. Mengejar, Hao Chuan berpikir sejenak dan mengertakkan gigi dan berkata ambil tempat ini sebagai pusat dan lacak selama 10 hari. Jika Anda tidak dapat mengejar ketinggalan dalam 10 hari, catat balas dendam ini terlebih dahulu. Cepat atau lambat, saya akan membantu Hao Long membalas dendam. Bagus. Hao Yang menyingkirkan tubuh Hao Long dan terbang ke atas kereta. Tuan Hao Chuan tidak tahu kemana harus mengejarnya. Tapi mereka pasti tidak datang dari arah datangnya, jadi dia memikirkannya dan mengejar mereka ke segala arah. Kecepatan kereta perunggu itu sangat cepat, mencapai kecepatan ratu manusia, meski tertunda beberapa saat, namun itu tidak seberapa dibandingkan dengan kecepatan kereta tersebut. Keduanya mulai mengelilingi area tersebut, secara bertahap memperluas area pencarian, mencari keberadaan Lu Li, pikiran spiritual mereka terus memindai, tidak ada petunjuk yang hilang. Hanya dalam waktu setengah jam, mata Hao Chuan tiba-tiba berbinar, dia menunjuk ke sebuah batu di depannya dan berkata, lihat, ada setetes darah di sana. Hao Yang terhanyut dengan pikiran spiritualnya dan menemukan setetes darah yang sangat kecil, jika Anda melihatnya dengan mata Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Mengejar, setelah memastikan bahwa Lu Li terluka, mereka berdua terkejut, terlepas dari antarmuka mana Lu Li adalah seorang jenius yang tiada taranya, atau murid dari monster tua undead, mereka memutuskan untuk memburunya terlebih dahulu. Lu Li terluka, darah muncrat, ada darah di sudut mulut dan pakaiannya, wajar jika darah beterbangan dan meninggalkan bekas saat terbang dengan kecepatan tinggi.
Kali ini mereka tidak mengejar terlalu lama, setelah hanya terbang untuk mencari dupa, mereka berdua mengunci Luli yang tidak sadarkan diri di bawah gunung emas. Luli menggunakan teknik pengecilan tulang untuk menjadi orang lain, namun masih banyak kekurangan di tubuhnya. Lagi pula, dia tidak mengganti pakaiannya, dan misalnya, ada 9 tingkat roda kehidupan di perut bagian bawah, tulang di tangan kanannya patah, dan dalamnya terluka. Setelah memastikan bahwa itu adalah Luli, Hao Yang tiba-tiba melonjak dengan niat membasmi dan meraung kamu orang menyebalkan, menderita kematian. Dia mengeluarkan senjatanya dan hendak memotong kepala Luli menjadi beberapa bagian, tapi Hao Chuan menghentikannya. Dia memandang Luli dengan waspada dan berkata dengan gerakan bibirnya Hao Yang, "Jangan khawatir, anak ini suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Jangan jatuh ke dalam perangkap. Apakah dia berpura-pura mati?" Hao Yang memandang Luli dengan curiga, lalu memutar matanya dan berteriak lagi, "Kamu orang menyebalkan kecil, apakah kamu berpura-pura mati? Aku telah mengetahui tipuanmu, jadi kamu harus mati." Raungannya yang begitu keras hingga membuat gendang telinga Luli mengaum, jika Luli memang berpura-pura mati, pasti tubuhnya akan terasa aneh. Tetapi setelah berteriak, mereka berdua menemukan bahwa nafas Luli tidak cepat sama sekali, dan jantungnya berdetak sangat lambat, tanpa ada sesuatu yang aneh. Hao Yang tidak tahan lagi. Pedang berat di tangannya bersinar terang, dan dia mengumpulkan energi pedang untuk menyerang Luli dengan keras. Dia meraung lagi menderita kematian. Bising. Pada saat ini, suara yang sedikit marah datang dari gunung emas tidak jauh dari sana. "Basmi orang, apa yang kamu teriakkan? Keluar." Suaranya sangat tua dan agak halus, saya bisa merasakannya berasal dari gunung emas, tapi saya tidak tahu di mana tepatnya itu. Pedang panjang di tangan Hao Yang tidak berani jatuh, dan pikiran spiritualnya segera mengikuti suara tersebut dan menyapu Jinsan. Ada banyak prajurit muda di penjara emas ini, dan banyak juga prajurit tua, tapi kebanyakan prajurit tua adalah monster tua yang bersembunyi di sini. Monster-monster tua ini pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak populer di setiap antarmuka, atau orang-orang yang memiliki permusuhan dengan keluarga besar di antarmuka besar, mereka bersembunyi atau berlindung di sini. Kelompok orang ini seringkali memiliki kepribadian yang aneh, dan sangat sedikit orang yang memiliki temperamen yang baik, meskipun mereka tidak akan membasmi siapapun jika terlihat, jika mereka membuat mereka marah, akibatnya mungkin tragis. Pikiran spiritual Tuan Muda Hao Chuan segera menyapu area itu, tetapi pikiran spiritual keduanya memindai Gunung Jinsan, tetapi tidak ada yang terdeteksi. Mereka berdua mengamati area tersebut dengan pikiran spiritual mereka, namun tidak menemukan siapapun, bahkan makhluk hidup apapun. Hao Yang melirik Hao Chuan, yang berpikir sejenak dan berkata, "Senior, ini Hao Chuan, keturunan keluarga Hao di alam Kaisar Bumi. Saya minta maaf karena mengganggu Anda. Orang ini membasmi rekan senegaranya dari keluarga saya. Kita harus membasmi dia." Gulungan. Perkataan Hao Chuan hanya mendapat respon satu kata, dan suara itu masih datang dari Gunung Emas. Mereka berdua tidak percaya pada roh jahat dan menjelajahinya lagi. Hasil, ruang di depan kedua orang itu tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, dan energi yang dalam dari langit dan bumi langsung mengembun menjadi kerangka tangan besar yang berdarah, yang menamparkan kedua orang itu dengan keras. Ledakan. Keduanya terbang terbalik, dan Hao Chuan mengenakan semi-artefak yang bersinar terang, menghalangi kekuatan yang kuat. Hao Yang sangat menderita, baju besi di depannya meledak lapis demi lapis, dan separuh tubuhnya dipukuli hingga berlumuran darah. Keduanya terlempar terbang ratusan kaki, dan mendarat di bukit emas gelap. Bukit itu runtuh dan berguling beberapa kali, Hao Yang langsung pingsan. Harus dikatakan bahwa pertahanan semi-artefak itu begitu kuat sehingga Hao Chuan tidak terluka parah, hanya sedikit darah yang keluar dari sudut mulutnya. Ada sedikit kemarahan di matanya, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Monster tua ini jelas baru saja menunjukkan belas kasihan, jika tidak, Hao Yang akan ditembak mati saat ini. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari keluarga besar. Tuan Muda Hao Chuan menatap Luli yang tidak sadarkan diri dengan pahit. Tanpa berkata apa-apa, dia memeluk Hao Yang yang tidak sadarkan diri, mengeluarkan kereta perunggunya dan terbang ke kejauhan, dengan cepat menghilang, ujung langit. Luli masih koma, dia tidak tahu kalau dia baru saja lolos dari bencana. Dia terluka parah, dan yang terpenting, jiwanya sangat lemah, dan dia tidak dapat pulih selama beberapa hari. Bas, ruang di depan Luli sedikit berfluktuasi, dan seorang lelaki tua pendek dengan rambut putih dan alis putih muncul di depannya. Lelaki tua ini tingginya paling banyak hanya sekitar 1,4 meter, dan dia sangat kurus sehingga dia sekurus akrangka. Dia juga mengenakan jubah berwarna merah darah.
Rambut putihnya tergerai, dan alis putihnya juga sangat panjang. Dia berdiri di depan Luli tanpa ekspresi. Setelah melihatnya sebentar, dia bergumam, kamu benar-benar berada di puncak alam abadi. Kamu benar-benar bisa membasmi Kaisar Pembasmi. Cakar naga itu kekuatan magis macam apa? Makna misterius. Atau keterampilan magis garis keturunan. Hei, ada harta aneh di kolam jiwa anak ini, yang sebenarnya bisa menghalangi penjelajahanku jiwa. Keturunan keluarga manakah ini? Dia berani masuk ke api penyucian kekacauan dalam keadaan seperti itu. Beraninya dia masuk ke api penyucian kekacauan. Basmi orang-orang dari keluarga Hao. Orang tua kurus itu sangat tua, dengan bintik-bintik penuaan di wajah dan tangannya. Dia melihatnya sebentar, memikirkannya dan sebuah tanda merah muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke depan Luli, menatap Luli dan berkata, "Nak, kamu cukup berbakat, dan emosiku sama persis saat itu. Aku akan segera mengasingkan diri. Jika aku berhasil melarikan diri dari pengasingan hidup-hidup dalam beberapa tahun dan kamu dapat bertahan di penjara emas, aku akan menerimamu sebagai muridku. Itu tergantung pada keberuntunganmu." Bas! Orang tua pendek itu tiba-tiba menghilang di udara, dan keheningan kembali terjadi di sekitarnya, hanya menyisakan Luli yang tergeletak di tanah seperti mayat. Entah berapa lama, tapi Luli terbangun dengan tenang, wajahnya masih jelek, dan kelopak matanya sulit dibuka. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu mencari-cari dengan pikiran spiritualnya, dan dia merasa lega ketika dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Dia duduk dengan susah payah dan menelan 2 pil penyembuh untuk memulai penyembuhan. 1 jam kemudian, lukanya pulih dan matanya akhirnya terbuka. Dia tersenyum pahit dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Tidak lama setelah berjalan di penjara emas, hal itu hampir membasminya. Seberapa sulit jalan selanjutnya? Dia segera menemukan ada yang tidak beres. Ada bekas pertempuran yang jelas di bukit di kejauhan. Dia juga melihat noda darah, dan noda darah belum sepenuhnya mengering. Ini akan memakan waktu paling lama beberapa hari. Bagaimana situasinya? Luli tidak dapat memahaminya. Itu jelas darah manusia. Karena seseorang telah bertempur di dekatnya beberapa hari yang lalu, mengapa dia masih hidup dan sehat? Luli akhirnya melihat tanda yang ditinggalkan oleh lelaki tua kurus dengan rambut putih dan alis putih di kakinya. Itu adalah tanda kayu merah dari bahan yang tidak diketahui, dengan ukiran pola indah di atasnya dan tulisan besar darah di atasnya. Ada bau darah yang menyengat pada token ini, dan setelah beberapa kali melihatnya, saya merasa darah di tubuh saya mendidih, dan niat membasmi mengalir keluar dari tubuh saya secara tak terkendali. Tak perlu ditebak, token ini pastinya bukan barang biasa. Mata Luli berkedip-kedip, dan samar-samar dia menebak kebenaran di dalam hatinya, sangat mungkin Hao Chuan dan yang lainnya menyusul, tetapi ditolak oleh pria kuat misterius. Darah. Luli melihat melalui token itu dengan hati-hati, berdiri, dan melihat sekeliling dengan pikirannya. Tapi dia tidak merasakan nafas kehidupan di dekatnya, dan tidak ada orang di dekatnya. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupmu. Luli tidak akan pernah melupakannya. Luli berpikir sejenak, lalu membungkuk ke segala arah untuk berterima kasih padanya. Dia selalu membalas kebaikan dan balas dendam. Ini adalah karakternya. Orang kuat misterius ini mungkin baru saja menyelamatkannya seperti kucing liar, tapi dia harus mengingat kebaikan ini. Dia tidak berani tinggal di dekatnya lagi dan dengan cepat terbang dengan roda kehidupan, tetapi lelaki tua berjanggut putih dan rambut putih itu tidak pernah muncul lagi. Setelah terbang ribuan mil, Luli menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi dan bersembunyi di sana. Dia belum pulih dari luka-lukanya. Dia perlu memulihkan tubuhnya dan mencapai kondisi puncak sebelum dia dapat terus bergerak maju. Jika tidak, jika dia menghadapi bahaya, dia tidak punya pilihan selain menunggu dan mati. Saat menyembuhkan dan berlatih, Luli beristirahat di sini selama 5 hari sebelum tubuhnya pulih sepenuhnya. Dia mulai terbang ke arah barat lagi. Waktu hampir habis. Jika dia tidak pergi ke alam kekaisaran untuk mencari dan bergabung dengan keluarga Leng dalam waktu setengah tahun, racun yang bersembunyi di sumsum tulangnya akan merusak seluruh tubuhnya, dan dia akan berubah menjadi mayat yang gelap gulita, tulang-tulangnya akan tetap berada di negeri asing selamanya. Luli juga tidak menonjolkan diri kali ini, mengendalikan roda kehidupannya untuk terbang dekat pegunungan. Jika dia merasa ada yang tidak beres, dia akan segera mengambil jalan memutar. Ekspresinya juga sangat hormat, karena takut menyinggung monster tua yang mengintai di penjara emas. Setelah terbang selama 6 atau 7 hari, suasananya sangat damai, Luli tidak tahu persis di mana dia tiba. Kami hanya bisa terbang membabi buta ke arah barat,
mencari bentang alam unik yang ditandai di peta untuk membantu kami mengidentifikasi arah. Hari ke-8, penerbangan damai digagalkan lagi, tapi, alih-alih menghadapi musuh, Luli menemukan bahwa ada seseorang yang bertempur di depan. Bum bum bum. Ada ledakan yang mengguncang bumi di kejauhan, cahaya keemasan bersinar, dan energi yang dalam dari langit dan bumi berkumpul ke arah itu. Luli melihat dengan santai dan merasakan setidaknya 6 atau 7 orang bertempur lagi. Setelah sekilas pandang, Luli tidak ragu-ragu dan segera terbang ke arah utara. Dia tidak mampu memprovokasi pertarungan antara dewa dan dewa. Dari perkataan Leng Wuxin, Luli mengetahui banyak rahasia dan menebak beberapa hal, meskipun hal tersebut kedengarannya luar biasa. Yang pertama adalah Chaos Purgatory, yang merupakan tempat indah dengan 10 tingkat api, kayu, tanah, air, emas, es, angin, jiwa gelap, dan guntur. Dikatakan bahwa jika Anda bisa menembus lantai 10, Anda bisa naik di siang hari dan langsung menjadi dewa. Ada banyak makhluk aneh di api penyucian yang kacau ini, mereka tidak terlalu cerdas, tetapi mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika tempat ini menyebar ke alam Doutian, pasti akan menimbulkan keributan. Chaos Inferno dapat dihubungkan ke banyak antarmuka. Alam Zhonghuang jelas lebih maju dan lebih kuat daripada alam Doutian. Kaisar manusia itu seperti seekor guk-guk, dan mungkin ada beberapa orang kuat di antarmuka besar yang juga seperti awan. Banyak dari mereka dapat menyapu alam Doutian. Master Hao Chuan dan yang lainnya jelas berasal dari antarmuka lain. Hao Chuan berusia tidak lebih dari 20 tahun, Leng Wuxin berusia 18 tahun, keduanya adalah kaisar manusia. Leng Wuxin memiliki darah kelas 9, dan dilengkapi dengan senjata semi-ilahi. Semua ini membalikkan kesadaran Luli, dan dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya mengapa ada begitu banyak antarmuka di luar alam Doutian. Mengapa ada begitu banyak antarmuka yang kuat tetapi tidak ada orang kuat yang menyerang dan memperbudak alam Doutian. Karena Leng Wuxin, Hao Chuan, dan lainnya akan muncul di penjara emas, dan Leng Wuxin juga pergi ke neraka api, wajar jika mereka menyerang alam Doutian. Ada pertanyaan lain. Luli tidak melihat satupun manusia di penjara kayu, penjara bumi, dan penjara air, tetapi ada lebih banyak manusia di penjara emas. Karena Leng Wuxin bisa masuk neraka, mengapa yang lain tidak pergi ke 4 lantai di bawahnya? Ada terlalu banyak pertanyaan, dan tidak ada yang bisa menjawabnya untuk Luli. Luli hanya mengerti satu hal. Orang-orang muda yang bisa muncul di penjara emas mungkin setidaknya adalah kaisar manusia. Ada banyak monster tua dari alam abadi bumi, dan bahkan mungkin ada monster tua dari alam transformasi dewa. Jadi, dia tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang di sini. Ketika dia mengetahui bahwa setelah pertempuran di kejauhan, dia segera menyelinap pergi tanpa memikirkannya. Dia terbang puluhan ribu mil jauhnya dalam satu tarikan napas, dan kemudian dengan hati-hati terus berputar ke arah barat. Dia ingin pergi ke pintu masuk alam Zhonghuang, dan dia hanya bisa pergi ke arah barat. Setelah terbang puluhan ribu mil lagi, Luli merasa lega dan terus terbang dekat pegunungan dengan sikap rendah hati. Setelah terbang selama beberapa jam, sebuah suara terdengar di udara dari belakang. Dia menoleh ke belakang dengan waspada dan melihat sebuah meteor terbang ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap pikirannya, dia menemukan bahwa itu adalah seorang wanita cantik berlumuran darah. Wanita yang sangat cantik. Setelah melihatnya, Luli sebenarnya sedikit gila. Bukan karena dia belum pernah melihat kecantikan sebelumnya. Siapa di antara Luling, Jiang Qiling, Bai Qiyusue, Bai Xia Suang, yang bukan kecantikan terbaik? Tapi wanita cantik ini memberinya perasaan yang sangat berbeda. Wanita itu tidak terlihat terlalu tua, dia mungkin berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dan levelnya telah mencapai tahap awal kaisar manusia. Ini membuat Luli tidak bisa berkata-kata. Keluarga besar dengan antarmuka besar. Apakah kaisar batin berjalan kemana-mana? Perawakan wanita ini tergolong mungil, namun tidak pendek, hanya membuat orang merasa lemah. Wanita tersebut mengenakan gaun berwarna cian muda, dan dadanya diwarnai merah. Yang menjadi fokus Luli adalah wajah wanita itu, wajah yang sangat murni dan bersih, tanpa bekas riasan, murni alami dan bersih. Bulu mata wanita yang sangat panjang dan melengkung memberikan kesan feminim, hidung wanita kecil, halus dan penuh aura. Yang paling membuat Luli memandangnya adalah mata wanita ini. Ini mungkin mata paling murni dan paling cemerlang yang pernah dilihat Luli. Tidak ada jejak kotoran, dan seperti mata bayi, sangat indah. Wanita ini memberi Luli perasaan murni, seperti bunga teratai di puncak gunung yang tertutup salju, tanpa jejak kekotoran dunia, tak tertandingi dan terisolasi. Dia tidak terlihat seperti wanita fana, dia terlihat seperti peri dari surga. Namun,
Sayap peri itu patah dan darah masih mengalir dari sudut mulutnya, yang membuatnya terlihat unik dan sedih. Salah, Luli tiba-tiba terbangun. Dia menatap mata wanita itu beberapa kali dan menemukan masalahnya. Mata wanita ini sebenarnya tidak bergerak, meskipun matanya hitam putih jernih dan seterang permata, namun tidak memiliki energi dan pupilnya tidak berubah. Apakah ini berarti, wanita ini buta? Hehe, Luli sekali lagi merasakan ketidakbaikan Tuhan, seperti yang dialami Luling ketika kakinya belum sembuh. Tuhan jelas telah memberikan wanita ini penampilan dan temperamen yang tak tertandingi, namun dia telah membuatnya tidak dapat melihat keindahan dunia ini. Hei, wanita itu terbang ke arahnya, semakin dekat, dan Luli menjadi tenang. Meski wanita ini tidak merasakan niat membasmi sedikit pun dan terluka parah, namun ia tetap tidak ingin menimbulkan masalah atau terjerat dengan wanita tersebut. Orang-orang berkuasa di penjara emas ini seperti awan, dan kaisar manusia seperti seekor guk-guk, jika dia terjerat dengan siapapun, itu akan membawa masalah yang tiada habisnya. Dia hanya punya waktu setengah tahun, jika dia tidak sampai di rumah Leng dalam waktu setengah tahun, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Dia hanya ragu-ragu sejenak, lalu dengan tegas mengendalikan roda kehidupannya dan terbang ke kejauhan. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang dari belakang Tuan, bisakah Anda membantu saya? Suaranya sangat menyenangkan, seperti kicauan lembut burung oriole, yang membuat orang tidak sanggup menolaknya. Luli memikirkan wajah murni wanita itu dan membeku di tempat. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan berkata, berapa banyak tentara di belakang Anda? Seberapa kuat mereka? Saya tidak ingin terlibat. Mati. Sudut mulut wanita itu bergerak sedikit, memperlihatkan senyuman sedih. Dia mengangkat lengan bajunya dan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata jangan khawatir, Tuan, bawahanku seharusnya bisa memblokirnya selama setengah waktu, jam. Tubuhku terlalu lemah dan aku tidak bisa bertahan lagi. Baiklah, jika kamu merasa tidak ingin terlibat, mohon maafkan aku karena lancang. Luli menatap wajah wanita itu selama beberapa detik, dan dia sepenuhnya mempercayai kata-katanya dan tidak takut akan tipuan apapun di dalamnya. Wajah dan mata murni wanita ini dapat memberikan rasa percaya dan niat baik yang tak dapat dijelaskan kepada orang-orang. Dia berpikir sejenak dan menanyakan pertanyaan lain mengapa kamu begitu percaya padaku? Apakah kamu tidak takut aku akan menyakitimu? Wanita itu menundukkan kepalanya dan mengerucutkan bibirnya untuk berpikir, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, intuisi, menurutku Tuan Muda adalah orang yang baik. Orang baik, Luli tertawa terbahak-bahak, orang baik macam apa dia? Sebenarnya, apakah ada orang baik yang bisa menjadi pejuang? Tangan siapa yang tidak berlumuran darah? Siapa sebenarnya yang tidak memiliki nyawa tak berdosa di tangannya? Oke, demi menjadi orang baik, aku akan berusaha sebaik mungkin membantumu. Luli mengambil keputusan dan mengingat tanda kayu dengan tulisan darah di dalam cincin luar angkasa. Dia diselamatkan oleh orang kuat misterius belum lama ini, kalau tidak, dia pasti sudah mati sejak lama. Nyawanya diselamatkan oleh orang lain, ketika dihadapkan pada situasi ini, tentu saja dia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Singkirkan manik-manik kehidupanmu dan datanglah ke roda kehidupanku. Kamu dapat menyembuhkan lukamu dengan tenang dan menyerahkan sisanya padaku. Luli mengatakan sesuatu kepada wanita itu, yang tidak ragu-ragu, hanya menyingkirkan manik kehidupan, terbang ke roda kehidupan Luli dan duduk bersila di atasnya dengan pikiran tenang, mengeluarkan ramuan penyembuh dan jatuh kesurupan. Dari awal sampai akhir, Luli tidak waspada terhadap wanita ini, dan gadis itu juga sangat mempercayai Luli. Tampaknya ada perasaan yang sangat aneh di antara mereka berdua, mereka tahu bahwa pihak lain tidak akan menyakiti mereka, dan mereka sama sekali tidak waspada. Memanggil, Luli tidak menanyakan nama atau identitas wanita itu, atau siapa yang mengejarnya, dia mengendalikan roda takdir dan terus terbang ke arah barat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepasang pria dan wanita sederhana baru saja mengendarai roda kehidupan, menembus langit dekat dengan tanah, dan dengan cepat menghilang ke pegunungan dan lembah di kejauhan. Dia tiba-tiba menyelamatkan seorang gadis cantik, tapi dia tidak tahu seberapa besar masalah yang akan menimpanya. Karakter Luli tidak pernah berubah, dia hanya melakukan apa yang dia putuskan dan tidak menyesal. Gadis itu tidak berbohong, Luli terbang bersamanya selama lebih dari setengah jam, dan dia tidak tahu lagi seberapa jauh dia telah terbang. Luli pun sengaja mengubah arahnya dan mengambil jalan memutar, selama lebih dari setengah jam, tidak ada pengejar yang muncul di belakangnya. Gadis itu menelan 2 pil dan menyembuhkan lukanya selama lebih dari setengah jam. Kulitnya jelas lebih baik, tapi dia masih duduk bersila dan tidak membuka matanya. Tentu saja, dia tidak bisa melihat apakah dia membuka matanya.
Dia hanya bisa mengandalkan pemikiran spiritualnya. Luli tidak berkata apa-apa, dan terbang ke depan tanpa suara. Dia terus terbang selama lebih dari 1 jam, tapi masih belum ada pengejarnya. Luli merasa sedikit lega, setelah melarikan diri dari jarak yang begitu jauh, akan sulit bagi pengejarnya untuk mengejarnya, bukan? Bas, setelah terbang selama 3 jam lagi, masih sangat damai. Tetapi ketika melewati sebuah gunung besar, sebuah pemikiran spiritual yang kuat tiba-tiba menyapu dirinya. Luli sangat ketakutan sehingga dia segera berhenti. Pikiran ilahi ini sangat menakutkan, pasti di atas level Earth Immortal. Boneka perempuan ini cukup bagus. Sebuah suara jahat tiba-tiba terdengar, dan kemudian gunung emas gelap itu meledak, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan terbang keluar, menatap gadis di sebelah Luli dengan mata terbakar. Luli sangat gugup. Gadis itu membuka matanya saat ini. Dia menatap lelaki tua berambut abu-abu dengan wajah kekanak-kanakan dan berkata, "Pak Tua Tianxi." Lelaki tua berambut abu-abu dan berwajah kekanak-kanakan itu tertawa keras dan berkata, "Hahaha, aku tidak menyangka gadis sepertimu benar-benar mengetahui namaku. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, kamu pasti tahu kepribadian dan kesukaanku, bukan? Namaku Yin Qingxi." Tidak ada kepanikan di wajah gadis itu, dan dia berkata dengan tenang, "Pak Tua Tianxi, saya pikir Anda seharusnya sudah mendengar nama saya." Secercah harapan tersulut di hati Luli, terlihat jelas bahwa Pak Tua Tianxi telah jatuh cinta pada gadis itu dan ingin menculiknya untuk mendapatkan informasi. Seperti yang diharapkan, dia akan langsung dibasmi. Tanpa diduga, gadis itu sepertinya memiliki latar belakang yang bagus. "Apakah Anda menyatakan rumah Anda?" Yin Qingxi. Pak Tua Tianxi mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, "Dari alam Zhonghuang." Yin Qingxi tersenyum pahit dan berkata, "Apakah ada 2 Yin Qingxi di 4 antarmuka utama? Apakah ada 2 orang buta? Sayang sekali keindahan yang menakjubkan itu buta." Pak Tua Tianxi menghela nafas sedikit, lalu memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cahaya terang di matanya, "Saya mendengar bahwa Anda adalah janin dewa aneh dari langit dan bumi yang jarang dilahirkan dalam 10.000 tahun." Kulit Yin Qingxi sedikit berubah, dia menggigit bibirnya yang masih berdarah, dan berkata dengan suara serius, "Pak Tua Tianxi, kamu harus tahu konsekuensi dari melanggarku." Hahaha. Pak Tua Tianxi tertawa terbahak-bahak, dan pikiran spiritualnya menyebar ke 4 bidang. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di daerah sekitarnya, dia tidak lagi menyembunyikan keserakahan dan nafsu batinnya, dan berkata sambil mencibir, "Yang abadi tua di keluargamu memang sangat baik. Itu luar biasa, tetapi jika aku melanggarmu dan kemudian melarikan diri ke penjara gelap, apakah keluargamu dapat memburuku meskipun mereka masih hidup?" Warna kulit Yin Qingxi berubah total, matanya tetap tidak berubah, sedikit kepanikan muncul di wajahnya, dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Luli menghela nafas sedikit di dalam hatinya, sepertinya dia tidak bisa lepas dari keorang pembawa sial hari ini. Tadi aku berpikir apakah menyelamatkan gadis ini akan menimbulkan masalah besar, tapi aku tidak menyangka sesuatu akan terjadi dalam beberapa jam. Gadis itu sepertinya merasakan perubahan suasana hati Luli. Dia menggigit bibirnya lagi dan berkata, "Orang ini bukan dari keluarga kita. Dia baru saja menyelamatkanku. Dia tidak tahu siapa aku. Biarkan saja dia pergi. Aku tidak akan pernah tentangmu." Dengan baik, tubuh Luli gemetar, dan dia menatap Yin Qingxi dengan mata terbelalak, seorang wanita tak tertandingi yang terlihat lembut dan lemah, dan tidak bisa memakan kembang api dunia, sebenarnya mengatakan bahwa dia akan mematuhi monster tua ini untuknya. Bagus. Pak Tua Tianxi memandang Luli dengan dingin, berpura-pura tidak peduli dan berkata, "Wah, nasibmu bagus. Jika kamu lupa apa yang terjadi hari ini, kamu akan hidup lebih lama. Keluar dari sini." Yin Qingxi membungkuk kepada Luli dan berkata, "Guru, bisakah Anda memberitahu Qingxi nama dermawan Anda? Jika ada kehidupan setelah kematian, Qingxi akan bekerja keras untuk membalas kebaikan Anda." "Namaku Luli." Luli menjawab tanpa ekspresi, dengan rasa kasihan dan kemarahan yang tak ada habisnya membanjiri hatinya. Wanita yang begitu lemah dan cantik akan dianiaya dan dipermalukan oleh monster tua. Dia belum pernah melihat dunia yang indah ini sejak dia dilahirkan, betapa kejamnya Tuhan terhadapnya. Pikiran Luli berjalan liar, memikirkan cara untuk memecahkan situasi, tidak hanya untuk menyelamatkan gadis cantik ini, tetapi juga untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pak Tua Tianxi baru saja meliriknya, tidak bisa menyembunyikan niat membasmi jauh di dalam matanya. Luli percaya bahwa meskipun dia melarikan diri sejauh jutaan mil, Pak Tua Tianxi pasti akan menemukan cara untuk menemukannya dan kemudian membasminya untuk mencegah masalah tersebut terungkap. Dalam krisis hidup dan mati, pikiran Luli dipercepat,
tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, dan tanda berwarna merah darah muncul ketika cincin di tangannya berkedip. Berdengung. Begitu tanda berwarna merah darah muncul, tubuh halus Yin Qingxi tiba-tiba bergetar, mata Pak Tua Tianxi langsung tertarik, dan matanya dipenuhi dengan cahaya cemerlang. Perintah Kaisar Darah. Sudut mulut Yin Qingxi melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman manis, yang sangat indah. Dia menghadap Pak Tua Tianxi dan berkata, "Monster tua, Tuan Lu sebenarnya adalah murid Kaisar Darah. Jika Kaisar Darah mengejarmu, apalagi melarikan diri ke penjara kegelapan, bahkan jika kamu melarikan diri ke penjara jiwa, kamu menang tidak bisa lolos dari kematian, kan?" Luli tampak acuh tak acuh di permukaan, tetapi hatinya tergerak, dia tidak menyangka bahwa pria kuat misterius yang memberinya token itu begitu kuat. "Bisakah Anda pergi ke neraka jiwa tingkat 9 di api penyucian keos? Anda harus tahu bahwa jika Anda bisa menembus lantai 10, Anda bisa naik di siang hari." Mata Pak Tua Tianxi berkedip-kedip dan dia ragu-ragu di dalam hatinya. Dia sepertinya teringat sesuatu dan mencibir, "Wah, jangan pernah berpikir untuk mencoba membodohiku. Kaisar Darah tidak pernah menerima murid." Ya, Luli menjadi lebih percaya diri, memegang tinggi-tinggi token itu dan berkata, "Apakah token ini palsu? Atau adakah seseorang yang bisa merebut token ini dari tuanku? Atau haruskah aku menghancurkan token itu dan memanggil tuanku? Bicaralah denganmu secara langsung." Ekspresi Pak Tua Tianxi berubah total. Dia melirik ke arah Luli dengan getir, lalu melirik ke arah Yin Qingxi beberapa kali, dan kemudian berkata dengan kesal, "Janin langit dan bumi, yang jarang dilahirkan dalam 10.000 tahun, sedang mengambil keuntungan darimu, Ham." Pak Tua Tianxi mendengus dingin sebelum berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kejauhan. Luli menunggu beberapa saat sebelum keringat dingin muncul di dahinya, dan dia mengendalikan roda kehidupannya untuk terus terbang menuju barat. Bas! Yin Qingxi mengeluarkan manik cian dan membentuk perisai, menutupi keduanya. Dia menjelaskan dengan lembut perisai ini dapat mengisolasi suara, bahkan pikiran spiritual orang tua Tianxi tidak dapat menembusnya. "Tuan Lu, Anda menyelamatkan Qingxi lagi." Yin Qingxi tidak mengucapkan kata-kata sombong apapun, tapi Luli bisa merasakan rasa terima kasih di hatinya. Dia tidak berniat membalas budi, dan dia belum bisa melakukan hal seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak menyelamatkanmu sekarang, aku juga ingin melindungi diriku sendiri." Yin Qingxi tidak berkata apa-apa lagi, dan melihat token yang masih ada di tangan Luli, dengan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya, dan bertanya, "Kamu baru saja berbohong, tapi aku akan merahasiakannya untukmu, bagaimana kamu mendapatkan token Kaisar Darah ini?" Dari gadis ini sangat bijaksana. Luli tidak ingin berbicara omong kosong tentang hal semacam ini. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Setiap orang punya rahasia. Saya tidak ingin membicarakan hal ini." Yin Qingxi mengangguk, dengan sedikit rasa malu di wajahnya, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Qingxi sombong. Tuan Lu, apakah Anda akan pergi ke alam Zhonghuang?" Ya, Luli tidak menyembunyikan ini, mengangguk dan berkata, "Saya ingin pergi ke alam Zhonghuang untuk melakukan sesuatu." Yin Qingxi menunjuk ke barat dan berkata, "Base camp keluarga saya ada di sana, seharusnya 4 atau 5 hari lagi. Tuan Lu, bisakah Anda terus membawa saya? Kali ini saya kehilangan vitalitas saya. Jika Anda benar-benar berpikir itu terlalu merepotkan, Qingxi, kamu bisa pergi sekarang." Luli menghela nafas sedikit, kecantikan ini sangat indah, tapi dia menimbulkan masalah besar. Saya baru menggendongnya beberapa jam dan dia hampir mati, apa jadinya jika saya menggendongnya beberapa hari lagi? Tetapi, sekarang keputusan sudah diambil, dan bahayanya sudah hilang karena dia hampir kehilangan nyawanya, apa artinya membuang beban ini sekarang? Luli hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Nona Yin, ingatlah untuk mentraktirku minum nanti." Bagus. Yin Qingxi mengangguk sedikit dan tidak lagi mengucapkan kata-kata terima kasih dan kesopanan. Dia duduk bersila dan terus menyembuhkan lukanya. Luli berhenti berbicara dan berkonsentrasi pada jalannya. Ada seorang wanita cantik di sisinya, meski wanita cantik itu sudah duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya, namun traveling tak lagi membosankan. Apalagi setelah setengah hari, Yin Qingxi mengeluarkan pagoda, masuk untuk mandi, mencuci dan mengenakan jubah bersih, yang bahkan lebih enak dipandang. Tubuh Yin Qingxi memiliki bau darah yang kuat sebelumnya, tetapi sekarang setelah mandi, tubuhnya memancarkan aroma tubuh yang samar-samar feminin, yang membuat orang berbau sangat nyaman. Wajahnya yang sangat cantik dan murni sangat enak dipandang. Setiap setengah hari, Yin Qingxi akan berhenti untuk beristirahat dan mengambil makanan buah spiritual kering Qiong Nong untuk dibagikan kepada Luli, sehingga perjalanan tidak lagi membosankan.
Mereka berdua beruntung kali ini, mereka terbang selama 3 hari penuh, dan selain bertemu banyak monster chaos, mereka tidak bertemu manusia. Tidak ada pengejar yang datang dari belakang. Setelah sekian lama, Luli merasa lega. Tubuh Yin Qingxi pulih dengan cepat, dan dia telah pulih sampai batas tertentu. Sekarang dia tidak lagi menjadi beban bagi Luli, dan Yin Qingxi masih bisa membantu ketika menghadapi musuh. Meski agak membosankan untuk terus bepergian, Luli berharap tetap seperti ini selamanya. Apapun yang terjadi di penjara emas bisa berakibat fatal. Disayangkan, mimpinya indah, tapi kenyataannya sangat kurus. Setelah terbang lagi selama setengah hari, keduanya kembali bertemu dengan manusia, sekelompok orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. 4 kaisar manusia, orang pembawa sial, tidak bisakah ada raja di penjara emas ini? Luli tidak bisa berkata-kata, semua manusia yang dia temui di sini berada di atas alam kaisar manusia. Kedua laki-laki dan 1 perempuan itu tidak terlihat seperti manusia biasa, melainkan seperti ras istimewa, karena mereka semua memiliki tato aneh di dahi, dan mereka terlihat sangat centil. Qi Ming, Yin Qingxi membuka matanya, meskipun matanya yang besar tidak dapat melihat siapapun, dia melirik ke sana. Setelah memperhatikan 2 pria dan seorang wanita mendekat dengan cepat, dia segera berkata kepada Luli, Tuan Lu, ketiga orang ini memiliki dendam terhadap saya. Anda harus pergi dulu. Saya hampir pulih dari luka saya dan dapat mengatasinya. Hei, Yin Qingxi membubung ke udara, seperti burung yang cantik, manik-manik kelahirannya muncul di bawah kakinya, dan kipas bulu putih muncul di tangannya, dan dia bergegas maju dengan bangga. Hahaha, Yin Qingxi, kami benar-benar musuh. Tawa manis datang dari kejauhan, dan mereka bertiga berada dalam momentum penuh, wanita yang berbicara dan pria berjubah cantik di sebelahnya, keduanya berada di tengah-tengah kaisar manusia, dan yang lainnya berada di tahap tengah kaisar manusia, tahap awal kaisar manusia. Berjalan, Luli tidak ragu-ragu lagi. Dia bukan penyelamat, Yin Qingxi tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak punya niat terhadap Yin Qingxi, jadi tentu saja dia tidak akan membantunya bertarung sampai mati lagi dan lagi. Nyawanya sangat berharga, karena jika ia meninggal, Luling, Bai Qiuxue dan sekelompok lainnya harus menghadapi pengepungan 4 kekuatan besar secara mandiri. Dia tidak bisa mati dengan mudah, dia tidak bisa mengambil resiko sesuka hati, dia harus bekerja keras untuk menemukan cara untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Kilatan kemarahan mengubah keindahan menjadi keindahan. Itu juga tergantung pada apakah kecantikan itu miliknya, tak perlu dikatakan lagi, Yin Qingxi berasal dari keluarga terkenal. Pak Tua Tianxi tahu tentang keluarganya, dan Luli tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa semua wanita cantik di dunia akan tertarik oleh aura dominannya dan menjadi istri terlarang di haremnya. Terlebih lagi, dia tidak tertarik pada Yin Qingxi, dan dia bisa mati kapan saja, orang kecil, tidak memenuhi syarat untuk menjadi romantis. Hei, dia mengendalikan roda kehidupannya, mencapai batas kecepatan, dan terbang ke samping dalam jalan memutar. Kepergiannya menarik perhatian 2 pria dan 1 wanita di kejauhan, seorang pria berjubah Cina mendengus dingin dan hendak mengejar Luli dalam sekejap. Qi, itu orang yang tidak bersalah, lawanmu adalah aku. Yin Qingxi meminumnya dengan manis, mengayunkan kipas bulunya ke arah pria berjubah, dan energi mendalam dari langit dan bumi di langit terpengaruh olehnya, berubah menjadi naga angin yang tak terlihat dan mengaum. Hehe, wanita menawan di seberangnya mencibir, dan berkata dengan niat membasmi di matanya, jangan khawatir tentang alam keabadian itu. Ini adalah kesempatan langka seperti ini. Ayo tinggalkan gadis buta langit ini di sini. Bum bum bum. Segera pertempuran besar terjadi di sini, tetapi Luli tidak mau mempedulikannya lagi. Jika dia bisa menyapu alam kaisar manusia dan membantu Yin Qingxi hanya dengan sedikit usaha, dia pasti tidak akan berdiam diri. Dengan kekuatannya saat ini, kaisar manusia manapun mungkin bisa membasminya. Jika dia mengambil risiko hanya untuk menyenangkan seorang wanita, dia akan menjadi idiot. Dia dengan cepat menjadi sekuat besi dan meninggalkan Yin Qingxi. Setelah mengambil jalan memutar, dia terus terbang ke arah barat. Setelah terbang lama untuk memastikan tidak ada yang mengejar, dia menemukan tempat untuk beristirahat. Wilayahnya masih rendah. Kaisar manusia di sini seperti seekor guk-guk. Apakah saya ingin menyerang kerajaan? Luli hampir mengumpulkan cukup banyak materi spiritual dan memiliki peluang sangat tinggi untuk berhasil di alam Junhou, jadi dia sedikit ragu-ragu. Menerobos alam Junhou tidak dapat memberikan banyak peningkatan pada kekuatan serangannya, tetapi dapat meningkatkan kecepatan reaksi, dan keterampilan tubuhnya secara keseluruhan. Alam Xuanwu, alam laut ilahi, alam kolam jiwa adalah untuk meletakkan fondasi, alam keabadian roda kehidupan adalah untuk mengubah takdir seseorang, dan setelah alam raja,
ia mulai bertentangan dengan kehendak surga. Kesenjangan antara alam raja dan alam abadi masih sangat besar, dan kesenjangan antara roda kehidupan dan mutiara kehidupan bahkan lebih besar lagi. 9 roda kehidupan Luli sedikit berbeda dengan roda kehidupan manusia biasa, alih-alih memancarkan 9 warna cahaya, mereka selalu bersinar dengan cahaya perak. Ada juga segel naga misterius yang tersembunyi di roda kehidupannya, jadi dia merasa jika dia bisa memadatkan manik-manik kehidupan, kecepatannya mungkin akan meningkat pesat. Dia sekarang memiliki kecepatan kaisar manusia tahap tengah, bukan karena seberapa maju kecepatannya, tetapi sepenuhnya karena roda kehidupan. Hal ini telah dikonfirmasi. Jadi, jika dia dapat memadatkan manik-manik kehidupan, kecepatannya dapat meningkat beberapa kali lipat, dan keamanannya akan meningkat pesat pada saat itu. Hal lainnya adalah seiring dengan peningkatan wilayahnya, tubuh fisiknya juga akan meningkat, mungkin dia tidak akan segan-segan melepaskan teknik kenaikan naga, dan dia tidak akan terlalu lemah sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Masalahnya sekarang adalah, lokasi retret. Penjara emas sangat besar, dan Chaos Beast dapat mengabaikannya, tidak banyak orang, tetapi bagaimana jika seseorang kebetulan lewat ketika dia menyerang alam raja? Bahkan jika serangan terhadap kerajaan raja berjalan lancar, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Diperlukan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk sepenuhnya menstabilkan kerajaan, jika membutuhkan waktu lama, mungkin akan memakan waktu setengah tahun lagi. Oleh karena itu, Luli sangat bingung. Terlalu berbahaya berada di dalam penjara emas. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia bisa mencapai pintu masuk dunia Kaisar Pusat dengan aman kecuali dia meningkatkan kekuatannya. Jika Anda menyerang kerajaan, Anda mungkin terbasmi. Bertarung. Luli berpikir sejenak, mengertakkan gigi dan bersiap mencari tempat untuk bersembunyi di pengasingan dan menyerang alam Junhou. Menjadi terlalu lemah membuatnya merasa sangat frustasi, dia tidak bisa pindah ke sini, jadi dia memilih untuk bertaruh. Tempat ini masih terlalu dekat dengan tempat Yin Qingxi dan yang lainnya bertarung, Luli mengubah arahnya dan terbang ke barat laut untuk waktu yang lama sebelum memilih untuk bersembunyi di pegunungan yang luas. Ada banyak monster chaos di pegunungan yang luas ini, yang membuatnya lebih mudah untuk bersembunyi. Ia menemukan sebuah gua tersembunyi, yang jelas-jelas digali oleh seseorang, tidak besar atau kecil, dan sangat dalam. Luli memeriksa beberapa kali dan masuk setelah memastikan tidak ada orang di sana. Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di dalamnya, di bagian terdalam gua, ada beberapa inti buah yang dibuang dan semuanya berjamur. Luli memeriksanya beberapa kali dan sangat puas, dia mengeluarkan senjata ajaib Kaisar Naga dan memotong batu, menghalangi gua dan menghalangi jalan untuk waktu yang lama, lalu dia duduk dengan percaya diri. Dia sudah lama mengetahui cara menyerang alam Junhou, dan dia juga mengetahui beberapa cara. Luling menyiapkan 2 rencana untuknya, dan dia memikirkannya sejak dini dan memilih metode yang tidak terlalu sulit atau mudah. Kunci untuk menaklukkan kerajaan raja adalah dengan mengumpulkan 9 roda kehidupan dan mengubahnya menjadi manik-manik kehidupan. Dikatakan bahwa jika Anda memiliki manik kelahiran, Anda akan memiliki jembatan untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan akan lebih mudah untuk memahami rahasianya. Selain itu, manik-manik kelahiran juga dapat digabungkan dengan keterampilan magis garis keturunan. Misalnya keterampilan magis garis keturunan Dewa Berbulu dapat dilepaskan melalui manik-manik kelahiran. Ada banyak orang yang dapat menggabungkannya dan menjadi lebih kuat. Manik kelahiran juga merupakan senjata ajaib yang sangat kuat, sangat keras dan dapat digunakan sebagai senjata ofensif, juga dapat membawa orang terbang dengan cepat. Bukan perkara mudah bagi 9 roda kehidupan untuk memadatkan manik-manik kehidupan. Jika kohesi gagal maka akan merusak roda kehidupan dan berdampak besar pada budidaya di masa depan. Kalaupun terjadi masalah pada saat penyatuan dan hancurnya roda kehidupan, maka nyawa akan terancam dan kemungkinan kematian sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak orang di Gurun Utara lebih memilih tinggal di puncak alam abadi karena mereka tidak memiliki cukup materi spiritual dan tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Saya lebih suka tinggal di puncak alam abadi selama sisa hidup saya daripada mempertaruhkan hidup saya. Luli tidak takut. Materi spiritualnya tidak hanya mencukupi, tetapi juga yang terbaik. Ia memiliki 3 rumput naga kenaikan, ia memiliki bakat yang baik dan tidak tua, sehingga kemungkinan terjadinya sesuatu sangat rendah. Luli tidak memulai dengan gegabah, tetapi duduk bersila dan mengamati sekeliling dengan pikiran spiritualnya untuk memastikan lingkungan sekitar aman. Setelah menjelajah selama setengah jam, Luli mengeluarkan banyak materi spiritual dari ring luar angkasa. Taruh di space ring terpisah agar mudah dikeluarkan nanti dan tidak ada kesalahan. Kemudian dia mengeluarkan buku rahasia lainnya dan membacanya, setelah memastikan langkahnya berulang kali,
roda kehidupan di perut bagian bawahnya terbang keluar dan berputar di depannya. Membubarkan, Luli berteriak dalam-dalam, dan roda kehidupan 9 tingkat perlahan-lahan terpisah dan berubah menjadi 9 roda kehidupan perak, satu roda kehidupan juga memiliki tanda naga perak samar di atasnya. Masuk, Luli berteriak lagi, dan 9 roda kehidupan bersinar terang, menghilang ke dalam perut Luli satu persatu, dan mengambang di lautan dewa. Ayo mulai, Luli menyelidikinya lagi, dan setelah memastikan semuanya aman, dia berhenti memperhatikan apa yang terjadi di luar. Setelah mengeluarkan beberapa ramuan dan memurnikannya, dia mulai menyerang alam raja dengan seluruh kekuatannya. Gua itu gelap gulita, dan tubuh Luli mulai bersinar terus-menerus, berkedip-kedip, yang sangat aneh. Sudah 1,5 bulan penuh sejak Luli menghilang, Luling telah memerintahkan pencarian untuk dihentikan, dan biarkan sekelompok kaisar manusia memimpin sekelompok penguasa alam untuk mulai menyapu bersih binatang kekacauan di neraka api. Yunzu dan Yuzu untuk sementara stabil, tetapi orang-orang di hutan belantara panik. Meski tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Luli hilang, masih banyak orang yang mengetahui bahwa Luli membawa Ye Meng Sen ke danau api. Kemudian, ketika Luling datang dengan begitu banyak kaisar manusia, Ming Yu, Lu Feixue dan yang lainnya tidak bisa menyembunyikan kepanikan di wajah mereka. Luli sudah lama tidak muncul, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat masalah. Tanpa disadari, Luli telah menjadi tulang punggung masyarakat di Gurun Utara dan Wastelen. Terutama Luling memiliki terlalu banyak orang kuat dan terlalu banyak kekuatan. Meskipun kedua bersaudara itu satu dan sama, kekuatan di Gurun Utara dan Gurun semuanya merasa bahwa tuan mereka adalah Luli, dan bahwa Luling serta orang-orang kuat dari Yunzu dan Yuzu adalah orang luar bagaimanapun caranya. Tanpa Luli, semua orang merasa langit seperti runtuh. Keluarga Bai, keluarga Zi, keluarga Yu, dan ras besar lainnya di dunia liar semuanya panik. Selain itu, Luling memerintahkan untuk memblokir berita tersebut, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan tebakan. Seringkali orang suka menakut-nakuti diri sendiri, sehingga mereka menjadi semakin ketakutan. Luling memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak tahu tentang orang-orang di hutan belantara dan Gurun Utara, dia hanya melihat Bai Qiuxue. Setelah memastikan dia pulih dengan cepat, dia memanggil Nyonya Yan dan memintanya untuk menstabilkan situasi di Gurun Utara. Kemudian dia menyerahkan masalah hutan belantara kepada Lu Feixue dan kembali ke Yunzu bersama Tuni. Tidak mungkin melepaskan fondasi yang akhirnya dibangun, Luli tidak tahu kemana dia dibawa, dan dia tidak tahu apakah dia bisa kembali. Luling merasa beban di pundaknya semakin berat, sebelumnya Luli harus memikul sebagian beban untuknya, namun kini ia harus mengandalkannya untuk melakukan semuanya. Dia bukanlah orang yang suka menunjukkan emosinya, hatinya sangat kuat, dia sebenarnya sangat ketakutan dan takut ketika Luli menghilang. Jika jimat giok Luli tidak rusak, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Seseorang berada dalam tekanan yang luar biasa dan selalu khawatir akan kematian kerabat terdekatnya, namun ia tetap harus berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, dan terkadang harus memaksakan senyum saat menghadapi bawahannya. Rasa sakit di hatiku tidak ada yang bisa diajak bicara, aku hanya bisa menahannya dalam diam. Ini tetaplah seorang wanita, wanita yang baru berumur 22 tahun. Jika itu orang biasa, dia pasti mengalami gangguan saraf, bukan? Lu Feixue mengetahui penderitaan Luling, Ming Yu mengetahuinya, Ye Yu mengetahuinya, Meng Sen mengetahuinya, semua kaisar manusia di bawahnya mengetahuinya, dan bahkan Bai Xias Huang yang riang pun mengetahuinya. Namun tidak ada yang bisa berbagi beban untuknya, semua orang hanya bisa berlatih diam-diam dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lebih kuat. Segera setelah jangka waktu 10 tahun berakhir, pasukan dari 4 kekuatan besar menyerang, dan masalah ini bukan lagi rahasia. Ini bukan hanya pedang yang tergantung di atas kepala Luling, tapi juga tergantung di atas kepala semua orang. Orang menyebalkan besar, bagaimana kamu bisa menghilang begitu saja ketika kamu mengatakan kamu hilang? Kemana kamu pergi? Apakah kamu benar-benar dibawa ke antarmuka lain? Adikku akan bangun. Dia tidak dapat melihatmu ketika dia bangun, Bagaimana saya bisa berbicara dengannya? Bicara. Di puncak gunung salju Tianlong, Bai Xias Huang duduk di ruang kastil, memandang keluar jendela barat daya dan bergumam. Dia sangat cemas akhir-akhir ini, tidak berniat berlatih, dan terus bergumam. Luli, kamu harus selamat. Tanpamu, apa yang akan dilakukan orang-orang di Gurun Utara? Bagaimana kami bisa mempertahankan hutan belantara? Kamu sendiri yang memprovokasi 4 kekuatan besar, dan kemudian melarikan diri sendirian, meninggalkan kami untuk menanggung 4 kekuatan besar, konsekuensinya secara mandiri. Kemarahan kekuatan besar, dasar orang jahat.
Baisias Huang terus bergumam, menghela nafas pelan dari waktu ke waktu. Mungkin dia merasa bahwa mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalam hatinya tidak akan begitu menyedihkan dan menakutkan. Yang tidak dia ketahui adalah bulu mata Bai Qiuxue berkibar beberapa kali pada wanita seputih salju di sebelahnya, tapi dia tidak membuka matanya, hanya dua air mata yang jatuh diam-diam dari sudut matanya, membasahi bantal. Bai Qiuxue bangun pagi-pagi, tetapi ketika dia bangun, dia mendengar kabar buruk, yang hampir membuatnya koma lagi. Dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa membuka matanya, tidak bisa membuka bibirnya dan tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa menangis tanpa suara. Setelah dibekukan selama beberapa tahun, saya akhirnya terbangun. Tapi dia tidak bisa melihat kekasihnya untuk pertama kalinya, tidak bisa menceritakan rasa sakit dan penderitaannya selama bertahun-tahun, dan bahkan Bai Qiuxue, yang sekuat Bai Qiuxue, tidak bisa menahan emosinya. Serangan Luli ke alam raja berjalan lancar, terutama karena dia memiliki begitu banyak materi spiritual, yang semuanya merupakan materi spiritual terbaik. Dia adalah putra Luren Huang. Luren Huang berhasil menembus kaisar manusia pada usia 20 dan dikenal sebagai seorang jenius yang langka di Tiongkok selama 100.000 tahun. Dengan warisan fisik yang begitu bagus dan begitu banyak materi spiritual yang berharga, jika Luli tidak berhasil menerobos, maka dia tidak akan berguna. 10 hari telah berlalu, dan 9 roda kehidupan Luli telah bergabung menjadi satu, mengembun menjadi manik perak. Tentu saja, ini tidak berarti Luli berhasil. Butuh waktu agar segala sesuatu bisa menyatu sepenuhnya, hanya karena dua tali rami dipilin menjadi satu, bukan berarti keduanya benar-benar menjadi satu. Oleh karena itu, dia masih perlu menelan beberapa ramuan, di antaranya Seng Long Chao adalah yang paling kritis. Ia dapat memadatkan 9 roda kehidupan sepenuhnya, menyatu menjadi satu, dan tidak dapat dipisahkan. Luli menutup matanya, dan dengan kecepatan kilat dia mengeluarkan 2 pil dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Rumput spiritual seperti ular emas muncul di tangannya, dikelilingi oleh energi misterius, memurnikan rumput naga. Ini adalah langkah terakhir, selama dia memurnikan rumput Senglong dan membiarkan manik kehidupan mengembun selama beberapa hari. Setelah perubahan kualitatif total, Luli akan berhasil menerobos ke alam raja. Ini juga merupakan hari-hari paling kritis. Karena roda kehidupan telah menyatu, jika diganggu pada saat ini, Luli mungkin tidak punya waktu untuk membiarkan roda kehidupan terpisah dan memadat lagi. Hasil akhirnya akan mengakibatkan kerusakan pada roda kehidupan, cedera parah pada vitalitas, atau bahkan kematian langsung. Pentingnya roda kehidupan bagi seorang pejuang sudah terbukti dengan sendirinya. Xiao Bai pernah menggigit roda kehidupan prajurit tersebut, menyebabkan musuhnya koma, dan akhirnya dibasmi dengan mudah oleh Luli. Hanya, Luli tidak bisa diganggu saat ini dan hanya bisa berdoa secara diam-diam, berharap tidak bertemu musuh. 10 hari berlalu dengan aman, dan jika kita beruntung, 4 atau 5 hari sisanya akan berlalu dalam sekejap mata. Rumput naga kenaikan dengan cepat dimurnikan, dan aliran energi emas memasuki tubuh Luli, mengelilingi life bed dan diserap sedikit demi sedikit. Luli dapat dengan jelas merasakan manik-manik kelahiran mengembun dengan cepat, dan benda-benda di dalamnya menyatu sedikit demi sedikit, mengembun, dan menjadi satu tubuh, yang tidak dapat lagi dipisahkan. Setengah hari, 1 hari, 2 hari. Lebih dari separuh energi Seng Long Chao telah diserap, dan manik-manik kehidupan semakin mengembun, dan dapat diselesaikan paling lama dalam 2 hari. Luli merasa lega, sepertinya dia telah membuat taruhan yang tepat kali ini. Penjara emas terlalu besar dan jumlah prajuritnya sangat sedikit, tidak mungkin seberuntung itu dan hanya bertemu seseorang. Bas, setelah beberapa saat, sebuah pemikiran spiritual tiba-tiba menyapu tubuh Luli, menyebabkan seluruh tubuh Luli bergetar hebat. Bagaimana menurut Anda dalam 2 hari terakhir, seseorang kebetulan lewat di dekat sini. Ia begitu ketakutan hingga hampir meninggalkan tubuhnya, saat ini ia tidak pernah bisa bergerak apalagi menggunakan kekerasan. Jika tidak, manik kelahiran kemungkinan besar akan runtuh, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Jangan perhatikan aku hanyalah alam abadi kecil. Aku belum menerobos ke alam raja. Aku tidak punya harta apapun. Jangan perhatikan aku. Luli berdoa diam-diam di dalam hatinya, dan napasnya hampir berhenti. Sesuatu terjadi yang membuatnya takut kehendak ilahi segera menyapu lagi, dan suara lucu terdengar di telinganya ada yang abadi di penjara emas. Alam, masih menyerang alam Junhou, ini agak menarik. Ini adalah suara laki-laki, jelas muda, dan melalui induksi spiritual, itu seharusnya adalah kaisar manusia. Saya belum pernah melihat alam raja di penjara emas ini. Diperkirakan anak muda yang bisa datang ke sini untuk merasakan setidaknya harus membutuhkan alam kaisar manusia.
Hei, ada suara terobosan di udara di luar. Luli tidak tahan lagi. Dia menggunakan kesadaran spiritualnya dan menemukan seorang pria mengenakan baju besi ungu terbang menuju lorong dengan cepat dengan pedang di tangan. Ini sudah berakhir. Levelnya terlalu rendah. Muncul di penjara emas adalah hal yang aneh. Wajar jika membangkitkan rasa ingin tahu orang luar. Orang yang bisa memasuki penjara emas pasti bukan orang baik, karena orang ini menjadi penasaran dengan dirinya sendiri. Kemungkinan besar dia akan membasminya untuk melihat apakah ada harta karun di cincin luar angkasanya. Kita hanya bisa mengandalkan perintah Kaisar Darah. Luli menghela nafas dalam hati, jika perintah Kaisar Darah tidak bisa menakuti lawannya, dia pasti akan mati. Bahkan jika dia melepaskan teknik kenaikan naga untuk membasmi orang ini, bola hidupnya pasti akan runtuh dan dia akan mati. Ledakan, jalan yang dia blokir terbelah oleh pisau pria itu, dan debu serta kerikil berterbangan ke arah Luli. Seorang pria muda yang mengenakan baju besi ungu melangkah masuk, memandang Luli dengan rasa ingin tahu, menyeringai dan bertanya dalam bahasa kuno orang seperti apa kamu. Bagaimana kamu bisa memasuki penjara emas dalam keadaan seperti itu? Beraninya kamu menyerang Jun di sini. Hou Jing. Luli tidak dapat berbicara dengan terganggu, energi rumput naga masih perlu dikendalikan olehnya, jika tidak maka energi itu akan hilang. Dia hanya bisa terus duduk bersila dengan wajah tanpa ekspresi, ketika cincin di tangannya berkedip, sebuah tanda kayu berwarna merah darah muncul. Papan kayu ini sekilas terlihat seperti barang mewah, dan aura pembasmi di dalamnya sangat kuat, kata darah dengan naga terbang dan burung phoenix bahkan lebih menakjubkan. Jika pemuda ini mengetahui barangnya, dia pasti tidak akan berani bertindak sembarangan. Hah, tanpa diduga, ada sedikit keraguan di mata pemuda itu. Dia menatap papan kayu itu beberapa kali dan bertanya dengan suara dingin, wah, aku punya pertanyaan untukmu. Siapa yang kamu coba takuti dengan tanda itu? Ups, Luli diam-diam mengeluh di dalam hatinya, sepertinya pemuda ini tidak mengetahui siapa pemilik token itu. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah perintah Kaisar Darah, dan aku adalah murid Kaisar Darah. Kaisar Darah. Pemuda itu bergumam kebingungan lagi, yang membuat Luli merasa ingin mati sepertinya pemuda ini belum pernah mendengar nama Kaisar Darah. Nama ini terdengar familiar. Pemuda berbaju besi ungu itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya dengan mata berbinar, Kaisar Darah adalah monster tua, kan? Karena kamu adalah murid Kaisar Darah, kamu pasti memiliki banyak harta di tubuhmu. Hehe, maafkan aku, nak. Aku hanya bisa menyalahkanmu atas keorang pembawa sialmu. Kamu berani. Meskipun Luli tidak bisa berkata banyak, dia tidak punya pilihan saat ini, dan berteriak dengan marah, tuanku ada di dekat sini. Segera setelah aku menghancurkan token itu, tuan itu akan segera kembali. Kamu akan mati saat itu, dapatkan keluar dari sini. Pemuda ini bodoh, atau playboy yang berpikiran sederhana. Ketika dia mendengar ancaman Luli, dia tidak hanya tidak mundur, tetapi pedangnya bersinar terang dan dia berkata dengan marah, nak, ayahmu dan aku tidak takut. Apa itu Kaisar Darah? Bahkan jika dia datang, dia berani membasmiku. Menderita kematian saja. Pedang itu menghantam kepala Luli dengan suara yang keras, dan bilah tajamnya membuat wajah Luli sakit. Pada saat terakhir, Luli tidak punya pilihan selain menyeret orang ini bersamanya bahkan jika dia mati. Dia mengertakkan gigi dan hendak melepaskan teknik Ascending Dragon ketika sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari luar. Kaisar Darah bukanlah apa-apa, tapi, jika Leng Wuxue berani membasminya, keluarga Leng pasti akan segera membasminya ketika dia mengetahui hal itu. Kamu dan kepala ayahmu akan dikorbankan untuk mencegah Kaisar Darah menjadi marah dan menimbulkan masalah bagi keluarga Leng. Wei Hao. Pedang pemuda itu hanya berjarak setengah kaki dari Luli. Mendengar suaranya, dia segera berhenti menyerang dan melihat keluar dengan pikiran spiritualnya. Luli menghela nafas panjang, dan jantungnya yang menggantung di udara benar-benar rileks. Dalam reinkarnasi surga, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan diberi pahala. Buah baik yang dia tanam belum lama ini akhirnya membuahkan hasil, dan Yin Qingxi muncul di saat kritis. Siapa kamu? Pemuda berbaju besi ungu bernama Leng Wuxue melirik Yin Qingxi beberapa kali dengan pikiran spiritualnya, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Wanita ini sangat aneh baginya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi gadis itu bisa memanggil namanya dan sepertinya mengetahui identitasnya dengan jelas. Yang terpenting wanita ini sangat cantik, tapi sebenarnya matanya buta. Dia belum pernah mendengar wanita seperti itu mencapai kondisi seperti itu di usia yang begitu muda, dengan penampilan yang aneh. Tentu saja saya merasa ragu. Kamu tidak berhak mengetahui siapa aku.
Yin Qingxi berjalan dengan sangat santai, sepertinya tidak takut sama sekali pada Leng Wuxue. Matanya tidak terlihat dan pikirannya dapat memindai dirinya, sehingga tidak ada hambatan dalam berjalannya, malah langkahnya yang ringan dan sosoknya yang bergoyang dan anggun, sangat mengharukan. Sambil berjalan, dia berkata dengan ringan, kembalilah dan tanyakan pada Leng Wuxiang dan Leng Wuxin, dan kamu akan tahu siapa saya. Atau kamu bisa bertanya kepada ayahmu, Leng Tianao, dan dia juga harus tahu siapa saya. Ayo pergi, saya tidak ingin membasmi siapapun lagi. Nada suara Yin Qingxi sangat tenang, seperti seorang gadis tetangga yang bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan di jalan setapak, tetapi kata-katanya mengandung aura tertinggi, seolah-olah dia adalah seorang wanita muda superior yang sedang memberi pelajaran kepada budaknya. Dengan baik, namun, Leng Wuxue sebenarnya dikejutkan oleh auranya, dengan sedikit ketakutan di wajahnya, dia sepertinya samar-samar mengingat sesuatu, menunjuk ke arah Yin Qingxi dan berkata, kamulah yang buta. Gulungan. Mata kosong Yin Qingxi tertuju pada Leng Wuxue di seberang lorong yang panjang, dan ekspresi wajahnya menjadi dingin. Leng Wuxue segera ketakutan, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, aku pergi, aku segera pergi. Memanggil. Dia memutar pedang di tangannya ke kanan, membuat lorong, dan melarikan diri seperti kelinci yang ketakutan. Hanya dalam sekejap mata, pria itu telah pergi. Ekspresi Yin Qingxi kembali tenang, dia masuk, menghadap Luli, menunjukkan senyuman dan berkata, Tuan Lu, kita bertemu lagi. Kamu sangat berani, kamu berani menerobos penjara emas, haha. Luli tidak berbicara, dan hanya menyingkirkan perintah Kaisar Darah, dia baru saja berbicara terlalu banyak dan telah melepaskan sebagian energi dari rumput naga kenaikan, jadi tentu saja dia tidak berani diganggu. Monster tua ini, Kaisar Darah, belum lahir selama ribuan tahun. Yin Qingxi mengeluarkan selembar kain putih dari cincin itu dan meletakkannya di tanah. Dia mengangkat roknya dan duduk bersila. Dia tidak melihat ke arah Luli dan berkata pada dirinya sendiri, jadi perintah Kaisar Darah adalah pencegah yang besar bagi orang-orang tua, tetapi bagi generasi muda loh. Tidak banyak. Leng Wuxue hanyalah tuan muda jaminan dari keluarga Leng. Dia memiliki beberapa bakat, tetapi dia bukan inti dari keluarga Leng, jadi dia tidak tahu reputasi Kaisar Darah. Luli mengangguk sedikit, tetapi masih tidak berbicara. Yin Qingxi tersenyum sedikit dan berkata, aku akan melindungimu selama beberapa hari. Kamu dapat menyerang kerajaan dengan tenang. Aku akan mengurus semuanya. 4 kata terakhir membuat Luli merasa damai, entah kenapa dia merasa lega terhadap wanita ini. Mungkin wajahnya yang murni, atau mungkin matanya yang jernih seperti bayi, tanpa kotoran tetapi dengan mata yang tidak terlihat, yang membuatnya merasa sangat nyaman dengan Yin Qingxi. Sama seperti Yin Qingxi melihatnya untuk pertama kalinya dan mempercayainya tanpa syarat, keduanya tampaknya memiliki pemahaman dan perasaan diam-diam yang aneh. Luli tidak lagi memperhatikan apa yang terjadi di luar, dan fokus menyerang alam raja, menyerap semua energi rumput naga kenaikan. 2 hari kemudian, perut bagian bawah Luli dipenuhi cahaya perak, dan mutiara kelahirannya akhirnya tumbuh sempurna. Yang mengejutkan Luli adalah ada tanda naga perak samar di luar manik kelahirannya. Naga perak itu diam-diam menempel di permukaan manik kelahiran, seolah-olah ia lahir di dalam. Hebat sekali, aku akhirnya berhasil menembus alam raja dan tuan. Luli sedikit bersemangat, alam raja adalah sesuatu yang dia tidak berani lakukan beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, orang terkuat di gurun utara berada di ranah raja, dan pemimpin kerajaan Tianwu, Zihuan Xiao, berada di ranah raja. Tapi baginya beberapa tahun yang lalu, dia adalah seorang kaisar tingkat tinggi, dan dia hanyalah orang biasa di bawah. Bangun fondasi Anda, ubah takdir Anda, tantang surga. Setelah menerobos ranah raja dan tuan, dia memulai jalan kekuatan sejati dan mulai menantang surga. Seberapa jauh Anda bisa mencapainya pada akhirnya tergantung pada keberuntungan. Setidaknya, dia memiliki kesempatan untuk menentang surga, dan jalan menuju surga telah terbuka baginya. Saat mutiara kelahiran Luli selesai dibuat, Yin Qingxi, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan menatap perut Luli. Ada sedikit kebingungan dan rasa ingin tahu di wajahnya, tapi dia tidak bertanya apapun dan terus duduk bersila dengan mata tertutup. Luli tidak membuka matanya. Lagi pula, dia memiliki pengawal bebas di sisinya. Dia tidak perlu menggunakannya dengan sia-sia. Dia harus menstabilkan wilayahnya. Mengasah pisau adalah pekerjaan yang bagus untuk memotong kayu, meskipun dia harus bergegas ke alam Zhonghuang dan bergabung dengan keluarga Leng dalam waktu setengah tahun, agar tidak mati karena racun. Namun tidak jauh ketinggalan saat ini, semakin kuat kekuatannya, semakin besar kemungkinan untuk bertahan hidup. Dia mulai berlatih Xuan Li,
membiarkan Xuan Li terus-menerus memasuki mutiara kelahiran, dan memelihara mutiara kelahiran seperti seorang anak kecil. Hasilnya, ia menjadi lebih padat, lebih stabil, dan kecil kemungkinannya untuk runtuh dan pecah. Dia berlatih selama 5 hari sebelum membuka matanya dan berhenti berlatih. Pertama, dia lapar, dan kedua, dia merasa kasihan karena Yin Qingxi sebagai pengawalnya selama berhari-hari. Ketiga, dia kekurangan waktu dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mengapa kamu tidak berlatih beberapa hari lagi? Mutiara kelahiranmu belum sepenuhnya stabil. Yin Qingxi membuka matanya, mengeluarkan buah roh dari cincin dan menyerahkannya. Gerakannya sangat santai, dan dia merasa mereka berdua telah menjadi teman lama selama bertahun-tahun. Luli memakan daging buah roh yang diawetkan dan meminum air, lalu tersenyum pahit dan berkata, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk menstabilkannya sepenuhnya. Aku tidak punya banyak waktu. Dia berhenti dan bertanya bagaimana kamu bisa lolos dari pengepungan dan serangan 3 kaisar manusia. Yah, kamu tidak menyalahkanku karena melarikan diri sendirian, bukan? Yin Qingxi merapikan rambutnya, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum haha, kamu dan aku bertemu secara kebetulan. Adalah moral bagimu untuk membantuku, dan masuk akal jika kamu tidak membantuku. Qingxi bukanlah orang yang bodoh dan wanita jahat. Aku berhutang budi padamu selama sisa hidupku. Itu masih belum jelas. Tidak ada imbalan apapun. Kamu baru saja menyelamatkan hidupku, jadi kita akan menyelesaikan masalah ini. Luli tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Yin Qingxi tidak memikirkan masalah ini dan mengerucutkan bibirnya dan berkata Qiming dan ketiga orang itu tidak dapat membasmiku, dan salah satu dari mereka dilumpuhkan olehku. Dunia ini sangat membosankan, selalu ada orang yang ingin membasmimu, selalu ada orang yang ingin membasminya. Bahkan jika kamu tidak memprovokasi orang lain akan ingin membasmimu untuk mencegahmu mengancamnya di masa depan. Tuan Lu, menurut Anda apa artinya ini? Luli sedikit terkejut karena Yin Qingxi begitu kuat. Dengan 1 lawan 3, ada 2 kaisar manusia tingkat menengah di sisi lain, tapi mereka dengan mudah ditolak olehnya. Namun, Luli hampir tidak bisa menerimanya ketika dia mengira Yin Qingxi adalah anak dewa langit dan bumi. Dia tidak sampai pada dasarnya. Dia berpikir sejenak, memakan potongan daging terakhir di tangannya, dan menghela nafas tidak ada alasan, karena dunia ini pada dasarnya tidak masuk akal. Jika Anda ingin bersikap masuk akal, kamu harus menjadi lebih kuat, di atas semua makhluk hidup, dan semua yang Anda katakan, adalah kebenaran. Yin Qingxi tercengang setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Lu masuk akal. Qingxi telah bertemu banyak orang, dan Tuan Lu adalah salah satu orang paling menakjubkan yang pernah saya temui. Yin Qingxi memiliki senyuman yang indah, tidak lebih buruk dari Lu Ling, satu-satunya yang disayangkan adalah tidak ada kilau di matanya, yang membuatnya kurang lincah. Meskipun begitu, Lu Li terlihat sedikit gila dan tidak bisa menahan nafas. Nona Yin juga salah satu wanita tercantik yang pernah saya lihat. Saya iri dengan kecantikan. Sayang sekali. 700.